Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alrijal Nur Ilham dengan NIM A11 2022141113. Saya di sini akan menjelaskan tentang eh, prediksi status dengan menggunakan decision tree, sebuah dataset dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita mencari melakukan load dataset. Pada tahap ini kita membaca dataset dan menyimpannya ke dalam variabel agar bisa diolah lebih lanjut dalam analisis kita. Nah, kita buka Google Colab. Ketika kita mengisi dataset ini, yang kolom names ada berisikan news, study drug, exec, yang kurang lebih seperti ini. Ketika kita run dataset tersebut akan menghasilkan hasilnya yang seperti ini. Nah, ini adalah sebuah load dataset. Lalu yang kedua yaitu masukkan nama fitur ke dataset. Ketika kita memasukkan nama-nama fitur atau kolom ke dalam dataset agar lebih mudah diidentifikasi dan dianalisis, ini sangat penting untuk memastikan setiap kolom memiliki identitas yang jelas. Nah, nomor 2 itu kurang lebihnya hampir sama tuh kayak nomor 1. Nah, oke. Berisikan sebuah informasi datasetnya seperti ini. Berisikan sebuah data-data. Di sini ada 19 data. Lalu untuk yang ketiga yaitu kita perlu memeriksa data yang kosong di setiap kolom. Biasanya data yang kosong perlu kita ganti dengan none atau not a number agar mudah dikenali dan diolah dalam tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu berisikan tentang ini. Ketika kita mengisikan dataset sort dataset seperti ini yang berisikan print and jumlah missing value per kolom, terus lalu print missing values. Nah, ketika kita run source dataset tersebut akan menghasilkan hasilnya yang seperti ini. Di sini juga ada analisis deskriptif sebuah data-data, distribusi target variabel. Lalu yang keempat yaitu tahap drop data duplikat. Ya, ketika kita menghapus data duplikat yang mungkin ada di dalam dataset, duplikasi data dapat mengganggu akurasi model karena memperkenalkan nilai yang berlebihan atau tidak akurat. Nomor 4 yaitu source kodenya paling bawah mana ya. Nah, yaitu source kodenya seperti ini yang berisikan tentang duplikat account yang sama dengan df duplicated, sum, print jumlah baris duplikat, lalu ada df drop duplicate. Nah, ketika kita run search dataset ini akan menghasilkan nih jumlah baris duplikat 0 karena hasil ininya juga 0. Nah, ini hasilnya. Lalu yang keenam, yang kelima, drop fitur yang bernilai konstan. Kita juga perlu menghapus fitur atau kolom yang memiliki nilai konstan. Kolom ini tidak memberikan informasi tambahan yang berharga untuk analisis karena semua nilai di kolom tersebut sama. Nah, untuk nomor 5 yaitu codingannya search datasetnya seperti ini.
Ini soalnya tidak urut ya. Maaf ya teman. Nomor 5 paling bawah. Nah, nomor 5 yaitu penghapusan fitur yang bernilai konstan. Yang pertama kita mengisi source datasetnya yaitu df, df loads, df apply, page series unique. Nah, ketika kita run akan menghasilkan sebuah hasil data set seperti ini. Lalu yang keenam adalah visualisasikan 17 fitur dengan barcode. Nah, ini yaitu kita memvisualisasikan 17 fitur menggunakan grafik batang atau barcode. Visualisasi ini membantu kita memahami distribusi data dalam setiap fitur dan mengenali pola atau ketidaksesuaian. Nomor 6 yaitu nomor 6 soalnya tidak urut ya. Nah, nomor 6 ya. Nomor 6 itu berisikan ini. Ini adalah source datasetnya. Nah, ketika kita run akan menampilkan sebuah uh, grafik grafik batang yang berisi ada ID, Endai, Biluribin dan yang lain-lain lah. Kurang lebih seperti ini. Lalu yang ketujuh adalah cek fitur yang bertipe kategorikal. Nah, setelah visualisasi, kita akan mengidentifikasi fitur yang bertipe kategorikal, yaitu fitur yang berisi nilai-nilai kategori atau teks, seperti ya atau tidak, mengetahui fitur ini penting atau tahap encoding nanti. Nomor 7 yaitu soalnya tidak urut. Nah, nomor 7 yaitu ini. Uh, Ketika kita mengisikan datasetnya yaitu ada berisi ini ya. Ketika kita run, nah, akan menampilkan ini. Dan di sini adalah kategori unik dalam asetnya yang iya itu artinya yes, and then itu no. Nah, ini status data yes no. Ini hasilnya juga kan seperti ini. Lalu yang ke-8 adalah konversikan nilai kategorikal menjadi ordinal. Kita mengonversi nilai kategorikal menjadi ordinal. Ini berarti kita mengubah nilai teks menjadi angka, seperti mengubah ya atau menjadi 1 dan tidak menjadi 0 sehingga model dapat mengolahnya sebagai nilai numerik. Nomor 8 yaitu nomor 8-nya ini udah urut ya, maaf ya. Nah, ini nomor apa nih? Ketika kita mengisikan source datasetnya seperti ini. Ini adalah sebuah source datasetnya. Nah, ketika setelah kita ngisi, kita run akan menampilkan sebuah grafik ya, grafik batang seperti ini. Ada distribusi order by status, distribusi offset by status. Berisikan ini sebuah gambar grafik batang. Yang kesembilan yaitu cek korelasi. Langkah ini adalah memeriksa korelasi antar fitur. Dengan melihat korelasi, kita dapat memahami hubungan antar fitur. Apakah dua fitur ini memiliki hubungan yang erat atau tidak. Nah,
Kita langsung buka yang nomor 9. Kita cari yang nomor 9. Nomor 9 yaitu, nah, nomor 9 yaitu ini. Nah, korelasi heatmap. Ketika kita ingin mengecek kembali korelasi, nah, yang berisikan ini dulu. Nah, ketika kita run, otomatis akan menghasilkan nomor 9 ya. Yang ke-10 yaitu bagi data menjadi training dan testing. Setelah itu, kita membagi dataset menjadi data training dan data testing. Biasanya data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing dipakai untuk mengevaluasi performa modelnya. Kita langsung cari yang nomor 10 ya. Nah, ini nomor 10. Uh, ketika kita ingin memisahkan fitur dan target, split data, ketika kita run, menghasilkan ini split data. Ini nomor 10 ya. Lalu kita lanjut ke tahapan berikutnya nomor 11. Gunakan design tree dan dapatkan parameter optimal. Tahap ini kita membangun model menggunakan algoritma design tree serta mencari parameter optimal yang memberikan hasil terbaik. Parameter ini mencakup hal-hal seperti kedalaman maksimum pohon atau jumlah sampel minimal. Nah, nomor 11 yaitu ini, yang berisikan evaluasi akurasi, precision, rekal. Ketika kita run, hasilnya seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke nomor 12, yaitu jelaskan hasil akurasi, presisi, dan rekal pada training dan testing. Setelah model dilatih, kita mengevaluasi hasilnya menggunakan metrik akurasi, presisi, dan rekal, baik pada data training maupun testing. Akurasi menunjukkan seberapa tepat prediksi keseluruhan, presisi mengukur ketepatan prediksi positif, dan rekal mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi kasus positif yang benar. Nomor 12 yaitu source datasetnya seperti ini. Nah, ini kita untuk mencari base decision tree performa. Nah, ini nomor 12. Ketika kita run akan menampilkan ini. Ini shotnya, ini hasil tampilan runnya. Lalu kita lanjut ke tahapan yang terakhir, yaitu cara membaca confusion matrik pada data testing. Yaitu confusion matrik menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dalam setiap kategori, sehingga kita dapat melihat beberapa banyak kasus true positif, true negatif, false positif, false negatif yang ada dalam hasil prediksi model. Nomor 13 berisikan seperti ini. Ini ada suatu datasetnya. Nah, ketika kita run ini akan menampilkan sebuah gambar confusion matrik pada bagian testing untuk data aslinya. Nah, nah kita coba run ulang ya dari awal. Nah, langkahnya udah selesai ya, tahap langkahnya. Nah, ini adalah sebuah dataset yang berisikan seperti ini. Di sini ada root Google Drive, ada ini, ada berisikan load dataset, lalu informasi missing value,
Ya, berisikan distribusi target variabel, distribusi visualisasi distribusi awal. Nah, ini nomor 8. Ada analisis korelasi, analisis hubungan dengan target variabel, identifikasi outlier, memvalidasi data, periksa duplikat, berisikan ini, animation value, menjadi data numerik. Nah, ini adalah sebuah dataset yang saya ambil dari link yang Bapak kirim. Ini berisikan seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar pohon, keputusan yang disimpan sebagai base discussion tree. Ya, mohon maaf kalau ini datasetnya tidak urut. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasannya agak kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.